Selamat siang, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Matius 15, tentang wanita Kanaan yang percaya. Haleluya. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyikan bersama-sama, menaikkan pujian, judulnya Mengenalmu. Kita tahu bahwa ini sungguh sangat memberkati, pujian yang sangat memberkati kita semua Bapak Ibu. Demikianlah berkat pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Kami meninggikan namamu Bapak. Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini ada cucu saya, Bapak Ibu, bersama-sama. Namanya kasih bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, haleluya, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih Bapa. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ajaib Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita barusan menaikkan pujian yang ajaib, yang indah, mengenal-Mu. Jadi memang mengenal Tuhan adalah sebuah panggilan tentunya ya Bapak Ibu, panggilan untuk semakin mengenal dan mengalami pribadi Bapa yang sangat kita kasihi.
Haleluya, apa kabar Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini? Saya rindu untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat ke-21 sampai dengan 28. Haleluya. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan, yaitu tentang perempuan Kanaan yang percaya, Bapak Ibu, di sini saya belajar banyak bagaimana untuk menjadi percaya secara utuh, Bapak Ibu. Percaya secara utuh. Dia katakan bahwa untuk menjadi percaya tentu kita tidak bisa hanya dengan di dalam pikiran, Bapak Ibu. Tetapi menjadi percaya dan mengenal adalah mengalami Tuhan dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca perlahan-lahan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Di sini judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sebelumnya Tuhan berbicara banyak tentang beberapa pengajarannya, yaitu antara di dalam Matius 15 ini adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tuhan banyak memberikan bagaimana perintah Allah dibandingkan dengan adat istiadat bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, selesai berkata-kata dengan mereka, lalu dikatakan di kitab di dalam firman Tuhan Matius 15 ayat 21 ini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Artinya di luar daripada wilayah Yahudi. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi perempuan ini berarti dia tergolong dari non-Yahudi. Karena daerah tadi adalah bukan daerah Yahudi, Bapak Ibu, bukan daerah Israel ya Bapak Ibu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dari seruan wanita ini yang mengeluh atau menyampaikan bahwa anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, Tuhan sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, murid-murid Tuhan Yesus datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah ia pergi, suruhlah wanita itu pergi." Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak, cukup mengganggu Bapak Ibu karena dia berteriak-teriak. Dia tidak hanya katakan kemudian dia berbisik, tidak. Dia berteriak-teriak, berseru, menyampaikan kondisi anaknya yang sangat menderita karena kerasukan setan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan tidak mengusir dia. Muridnya meminta dia, usir dia. Berteriak-teriak, mengganggu ya Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak mengusir, Bapak Ibu, ajaibnya. Tuhan hanya menyampaikan sebuah fakta dan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi amazed Bapak Ibu, luar biasanya wanita ini di ayat 25 dari Matius 15 ini berkata, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia." Begitu diperkatakan demikian dan dia mendengar, dia tahu bahwa murid-murid Tuhan meminta Tuhan mengusir, tetapi perempuan itu justru mendekat dan menyembah dia sambil berkata, haleluya, "Tuhan, tolonglah aku." Ajaib ya Bapak Ibu. Dia tidak undur dari kondisi orang menolak dia, orang tidak terima dia, orang tidak menganggap dia.
Puji Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengerti kebutuhan orang ini, wanita ini. Tapi tadi dia menyampaikan sebuah kondisi atau fakta, bahwa sesungguhnya dia datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan ini, dia mendekat, menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab lebih mengagetkan lagi. Jawaban Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, sebenarnya di ayat 26 ini, perkataan anjing itu perkataan yang disebutkan bagi orang-orang pada zaman itu ya Bapak Ibu, bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak sepadan, kayak begitu Bapak Ibu. Nah, kata anjing yang digunakan Tuhan itu berbeda dengan kata, bukan kayak anjing liar gitu ya Bapak Ibu, tidak. Tuhan menggunakan pada waktu menggunakan kata anjing di sini adalah menggunakan seperti anjing peliharaan Bapak Ibu. Seperti hewan peliharaan atau kunarion. Menggunakan kata kunarion atau hewan yang dipelihara atau anjing yang dipelihara. Bukan kuwon bahasa Yunaninya. Bukan anjing liar, bukan anjing najis, bukan anjing jalanan. Tapi anjing yang dipelihara atau hewan yang dipelihara oleh tuannya. Dan kata perempuan itu, saya tadi pagi Bapak Ibu, tepatnya kemarin malam ya sebenarnya. Kemarin malam mau menyiapkan firman Tuhan hari ini. Saya saat membaca ayat-ayat ini, saya tidak tahan air mata Bapak Ibu. Saya berkaca-kaca dan sangat tersentuh dengan apa yang terjadi. Saya membayangkan, minta anugerah apa yang terjadi. Bagaimana dinamika, bagaimana kondisi kejadian pada waktu itu. Kata perempuan itu, Matius 15 ayat 27, benar Tuhan. Haleluya. Dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, dia tidak merasa dilecehkan bahkan. Meskipun dibilang anjingnya sudah tidak seperti anjing liar ya Bapak Ibu, tidak disebutkan sebagai sebuah kalimat yang kasar atau sarkastik itu, tetapi anjing yang Tuhan gunakan di kalimat ini adalah hewan, sesuatu yang dipelihara, dirawat. Hewan arti, tapi dia lebih rendah. Tidak digunakan kata kuon, tetapi kata kunarion. Benar Tuhan, namun anjing kunarion itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya bisa bayangkan bagaimana hati wanita ini ya Bapak Ibu. Dia melakukan segala cara agar anaknya sembuh. Pasti Bapak Ibu. Dia tidak mungkin hari itu baru berupaya untuk mencari kesembuhan untuk anaknya. Saya percaya sebagai ibu, saya sungguh percaya sejak anaknya mengalami sesuatu yang tidak beres dalam tanda petik, dia sudah mencari sesuatu yang bisa memberikan pertolongan untuk anaknya. Tapi saya percaya usahanya juga tidak sekali dua kali, sampai akhirnya dia percaya bahwa ada penyembuh. Yesus penyembuh yang hidup. Maka Yesus mendengar jawaban itu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya setelah Tuhan mendengar jawaban perempuan atau wanita itu di ayat 27. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Maka Yesus menjawab di ayat 28 dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan seketika itu juga anak wanita atau perempuan Kanaan itu sembuh. Tuhan amazed dengan
besarnya iman dari perempuan yang tidak dianggap sepadan oleh orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Besar imanmu. Hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang merasa bahwa ibu, bapak, adik-adik tidak layak, tidak pantas, tidak memenuhi kriteria untuk menerima semua yang baik yang daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu, semua yang baik, anugerah yang sempurna sudah disediakan oleh Bapa segala terang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari kita, termasuk saya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memiliki iman, memiliki percaya yang utuh, yang utuh di hadapan Tuhan, yang sempurna. Itu iman yang percayanya ngelotok, percayanya ya pol-polan, percayanya sudah tidak ada yang ditahan lagi. Percaya bahwa penyakit Bapak Ibu yang lagi sakit sembuh dalam nama Yesus. Bukan karena percaya kita zero, empty, kosong harapan. Karena semua penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua telah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Percaya sepenuh-penuhnya bahwa seluruh masalah keuangan kita, tidak ada satupun yang tidak Tuhan selesaikan. Baik karena kutuk, karena Dia sendiri telah menjadi kutuk ganti kita. Baik karena dosa pelanggaran kita, karena Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kita. Dijadikan dosa karena kita. Bahkan Dia yang empunya segala dijadikan miskin karena kita. Supaya oleh kemiskinannya kita diperkaya dalam segala sesuatu. Dia sudah selesaikan semuanya Bapak Ibu. Dia sudah sediakan semuanya. Dia sudah siapkan semuanya. Jadi iman pada waktu wanita ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing memakan remah-remah dari meja tuannya. Haleluya. Saya sampai berkaca-kaca Bapak Ibu kemarin malam itu. Luar biasa iman ibu ini. Jadi apapun keadaan dan kondisi Bapak Ibu sekalian, berani sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menyelesaikannya, telah membayarnya, telah menyediakan semua keperluan kita seturut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, jangan setengah-setengah beraninya, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Wanita ini Bapak Ibu, perempuan Kanaan ini, dia dengan penuh keberanian, sekalipun dia wanita Bapak, cukup berbeda dengan wanita perdaran 12 tahun yang dari belakang dia mengambil jubah-jubah daripada Tuhan pada waktu Tuhan berjalan. Dan dia sembuh, wanita perdaran 12 tahun. Tapi perempuan ini itu nyata-nyata datang ke hadapan Tuhan, bahkan pakai teriak. Pakai teriak Bapak Ibu. Wanita perdaran dikatakan dia berkata dalam hatinya dan terus berkata, asalku jamah jubahnya ku sembuh. Tetapi wanita ini berteriak, Tuhan, tolong anak saya. Anak saya kerasukan setan, dia sangat menderita.
Betapa besar, tidak hanya imannya yang besar, kasihnya juga kepada anaknya sangat besar. Demikian juga kasih Bapa Sorgawi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya sangat besar. Tuhan, tolong anak saya. Berteriak dia, Tuhan tolong anak saya. Bapak Ibu tahukah, saudara-saudari tahukah? Di atas kayu salib, di antara rasa sakit yang seharusnya dia rasakan, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, it's finished. Dia bayar semua Bapak Ibu. Dia selesaikan semuanya. Jadi karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan takut menghadap tahta kasih karunia. Minta, declare apa yang Bapak Ibu perlukan di tahun 2024 ini. Menjadi kerinduan, menjadi kebutuhan. Dan kita percaya tidak ada satu pun yang tidak Yesus selesaikan. Haleluya. It's finished work. Pekerjaan Tuhan di atas kayu salib adalah pekerjaan tuntas, lunas, selesai, lebih dari yang kita butuhkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Mari bersama-sama kita semakin berani, total, sungguh-sungguh berani, dengan seluruh keberanian, penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Nya. Berseru apa yang Bapak Ibu perlukan di 2024 ini. Berseru untuk masa depan, berseru untuk keperluan harian, berseru untuk karier, pendidikan anak-anak, pendidikan Bapak Ibu maupun saudara-saudari. Berseru untuk finansial keuangan, berseru untuk hubungan dalam keluarga maupun dengan orang lain. Berseru untuk keselamatan bagi seisi rumah kita. Berseru untuk keselamatan bagi bangsa dan negara. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan ragu memiliki iman kepada Yesus. Dengan penuh keberanian, mari kita menghadap tahta kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongan pada waktunya. Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Tidak perlu diragukan kasih-Nya. Kalau kasih seseorang mungkin kita, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi kita? Haleluya. Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak hanya mati-matian mengasihi kita. Dia mati, menyerahkan hidupnya untuk kita. Bangkit di hari ketiga, memberikan harapan. Selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di tahun 2024 ini. Biarlah tahun 2024 menjadi tahun kemenangan bagi Bapak Ibu semua. Menjadi tahun di mana Tuhan yang menuntun sendiri langkah kita. Dari kemenangan kepada kemenangan lain yang lebih besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih besar. Dari pembebasan kepada kemerdekaan penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu siang hari ini. Kami rindu Bapa memiliki iman yang terus bertambah utuh seperti wanita tadi. Kami mau dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu untuk meminta pertolongan dan menanti pertolongan serta menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dengan pengenalan akan Tuhan, dengan kemenangan di tahun 2024 menjadi tahun mujizat. Hari-hari Bapak Ibu setiap waktunya menjadi mujizat. Dari hari lepas hari Bapak Ibu bisa menyaksikan, menerima, mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan mujizat terbesarnya adalah kita menerima kasih karunia-Nya yang besar. Menerima iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan mujizat yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu sendiri, saya dan adik-adik. Karena Tuhan katakan, kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Dia menenun kita dengan indah.
Dan hari-hari ini dia rindu, dia menunggu Bapak Ibu untuk menerima kasih karunia-Nya. Buka hati Bapak Ibu untuk menerima Dia sebagai Tuhan seutuhnya. Tidak sebagian, tidak dikotak-kotakkan, tetapi Yesus Tuhan menjadi penguasa atas seluruh area hidup Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu dengan hati yang baru, hati yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Hati yang haus akan firman Tuhan. Hati yang percaya sepenuhnya. Hati yang berani mempercayakan hidup kita kepadanya. Hari lepas hari, relakan hati kita untuk dididik, dilatih, dan didewasakan oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari yang baru ini, hari yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Kami naikkan pujian kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang sangat peduli kepada kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Pengurapan Tuhan turun saat ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Dilepaskan dari segala rasa takut. Dilepaskan dari segala rasa khawatir dan cemas. Dilepaskan dari segala depresi, stres, segala ikatan dan belenggu dalam nama Yesus. Dilepaskan dari segala rasa bersalah. Dilepaskan dari rasa penyesalan. Dilepaskan dari segala pendakwaan. Dilepaskan dari segala kutuk keturunan nenek moyang. Dilepaskan dari seluruh ancaman daripada si jahat. Dilepaskan dari penderitaan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dengan hidup dalam segala kelimpahan. Yang sakit oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Yang berkekurangan oleh karena kemurahan Tuhan menjadi berlimpah dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang susah hatinya saat ini dihalau segala perasaan kecewa, marah, tersinggung, tertekan, sakit hati dihancurkan dalam nama Yesus. Dipenuhi dengan shalom, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera yang melimpah yang daripada Tuhan. Biarlah kebahagiaan anak-anak-Mu, saudara-saudari, dan Bapak Ibu semua yang bersama-sama kami, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan seperti sungai, air sungai yang tidak pernah kering Bapak. Di dalam nama Yesus, di tengah-tengah tahun 2024, di tengah-tengah tantangan yang semakin besar, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kasih karunia-Mu tersedia dengan melimpah. Karena Engkau sendiri sudah menyediakannya, membayar lunas semuanya. Kami berdoa Bapa, segala kutuk kekurangan dihancurkan dalam nama Yesus. Segala kutuk pinjam, hutang-hutang, dan semua kebangkrutan, kegagalan, kemiskinan hari ini di-remove, dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada kelimpahan damai sejahtera, ada pemulihan, ada rekonsiliasi di dalam keluarga dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, setiap yang berputus asa hari ini, roh putus asa dihancurkan dalam nama Yesus. Diberi roh yang penuh dengan pengharapan. Dan kami berkata kepada mata yang buta, jadi melihat dalam nama Yesus. Telinga yang tuli menjadi mendengar dalam nama Yesus. Kaki yang sakit, kaki yang lumpuh, kami katakan berjalan jadi sembuh. Setiap penyempitan saraf pusat, saraf-saraf, penyempitan saraf di tulang belakang dimanapun, di leher, kami katakan terlepas dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang mengalami gangguan sendi kami katakan normal dalam nama Yesus. Yang mengalami kanker oleh bilur-bilur Yesus sudah menjadi sembuh. Tidak ada sel kanker. Dan hatinya setiap anak-anak-Mu bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan memenuhi keinginan hati kami.
dan hati yang kecut, yang sedih, yang kacau, yang tidak jelas menjadi bergembira karena Tuhan. Dan Tuhan, kami katakan Tuhan, hati mereka yang gembira adalah obat yang manjur bagi mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, setiap tantangan yang ada Bapak Ibu ditujukan hanya untuk memurnikan iman kita. Setiap kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, ingat firman Tuhan, perkatakan iman firman Tuhan, dan dengan percaya sungguh-sungguh katakan kepada yang lemah. Tuhan katakan, berkatalah kuat. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah yang miskin berkata, aku berlimpah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Setiap ketakutan, kecemasan kami remove, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Datang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas kembali. Hadapi minggu ke depan ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus yang menggenapi seluruh janji-janjinya. Karena seluruh janji Bapa adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya.